oh ya, jakai kanjeng banyak suruhan pangkir, erokan julung aku yang dan biasa ironan. Oh ya, oh ya, owa manunayana, anak kali pernah jatuh ke lantai, kita semua satu kehendak. Diperkirakan entah itu fakta, entah mitos, diperkirakan ada benda gaib yang tinggal di bawah pulau-pulau itu. Bisa berpura-pura pulau beredar itu bisa ada gajah mina kata orang. Jadi kita nggak ngerti apa itu gajah mina. Nah itu yang bisa membuat pulau itu bisa pulau Baidar dalam bahasa Dayak Manyan ya Pak. Juga melihat buaya yang timbul. Nah jadi sampai sekarang makanya danau ini tidak terawat dengan baik. Seharusnya yang bisa menjadi objek wisata orang tidak berani. Halo guys, berjumpa kembali dengan saya Ti Asang di channel YouTube Asang Dayak Kalteng. Selamat Panalu bagi masyarakat Kabupaten Barito Selatan dimanapun Anda berada. Dan selamat bertemu di bumi Dahani Dahanai Tuntung Tulus, atau selamat sentosa selama-lamanya. Itu pengertian dari motonya Kabupaten Barito Selatan. Nah, saya sengaja singgah di sini di Kabupaten Barito Selatan, tepatnya di Kota Bontok, untuk melihat dan menyaksikan langsung yang namanya Danau Malawen. Karena saya penasaran, karena saya pernah membaca literasi bahwa danau tersebut sangat angker dan banyak magisnya. Tapi sebelum kita masuk ke segmen itu, nonton sampai habis, terlebih dahulu saya meminta guys semua untuk menekan atau menenyek atau mempiuk. Saya ulang, tekan atau tenyek bahasa Dayak Ngajunya, piuk bahasa Dayak Manyannya. Subscribe, tekan atau tenyek atau piuk like. Nah, tekan juga loncengnya. Noneng. Nah, jangan lupa kasih komentar yang baik dan positif. Setelah itu bagikan dan viralkan ke banyak-banyak. Halo guys, kami sedang berada di Kota Bontok di Kabupaten Barito Selatan dan hari sudah sore. Suasana sepi, mungkin masyarakat Kota Bontok bersiap-siap untuk melaksanakan buka puasa bersama keluarganya. Nah, di sini saya menyempatkan diri untuk melihat secara dekat tubuh atau landmark Kota Bontok. Di sini ada tulisan Welcome to Bontok. Nah, saya sempat berpos di sini dan melambaikan tangan. Nah, di sini juga ada tubuh perbatasan, yaitu ada tulisannya Dani Dahanai Tuntung Tulus. Nah, kami juga langsung melanjutkan perjalanan kami menuju tempat lokasi di mana kami mau melihat secara langsung Danau Malawen yang diisukan atau diceritakan menurut legenda masyarakat Kota Bontok dan juga Kalimantan Tengah sudah tahu pada umumnya bahwa cerita tentang Danau Malawen ini mengandung magis, dan ya ada yang mengatakan bahwa itu angker karena ada cerita mistik di situ, ada kejadian. Nah, kami sudah tiba di lokasi, sudah beranjak sore, karena kami menghargai, menghormati saudara-saudara yang berpuasa, dan kebetulan teman kami salah satu juga ada yang berpuasa. Tapi perjalanan kami pada hari ini, kami hanya melihat sebentar, nanti malam, karena menurut cerita bahwa mau melihat atau mengamati serta mencermati keadaan kondisi
Danau Melawen itu di malam hari. Nah, ini sudah sore, jadi kami hanya mengamati dari jauh saja. Mungkin nanti malam setelah maghrib baru kami akan menuju ke tempat sini lagi untuk melihat secara langsung kejadian atau apa yang terjadi di Danau Melawen tersebut. Tapi sebelumnya kami akan menanyakan kepada salah satu tokoh tentang legenda atau cerita Danau Melawen. Apa sih yang terjadi pada Danau Melawen tersebut? Ya, kita di sini ingin menceritakan sedikit sekelumit tentang cerita mengenai Danau Melawen. Dulu ada cerita yang tua-tua, cerita masa ke masa, entah itu fakta, pasang suami istri. Kalau istilah dalam bahasa kami Dayak Manyang itu si Ape dan si Siduk, sepasang suami istri yang tidak punya apa-apa. Jadi mereka datang ke sekitar hutan yang ada di pinggir danau ini. Nah, lalu mereka ingin berkebun, tapi dalam apa itu sang suami berkebun, begitu pulang, apa hasil kata sang istri. Nah, setelah itu si istri ini kecewa karena kasih sang suami itu artinya tidak menghasilkan apa-apa, sehingga dia marah kepada suaminya dan berlari. Nah, setelah berlari dia masuk ke hutan, lalu ada di tepi telaga. Dia berdiri di tepi telaga itu setelah anak dan sang suami mengejar dia, sehingga berubah wujud menjadi sebatang pohon yang istilah dalam bahasa Manyangnya itu kakao amye ataupun India. Nah, makanya ada di sekitar itu ada kampung Sangu sekarang, yang dulu itu Sagu. Nah, itulah cerita dari sekelumit saya itu. Nah, kedua, pada waktu kita sudah menginjak dewasa pada kira-kira tahun 70-an, nah ini belum ada kampung pemain, belum ada. Yang ada adalah desa Sangu. Sebelah itu masih belum ada, hanya satu atau dua rumah. Maka waktu penyambungan jalan yang di danau ini, batu untuk pembentukan jalan itu diangkut pakai motor kecil, dalam istilah dahulunya pakai totok atau ketinting. Jadi pada waktu pengangkutan itu sering melihat ini pulau ini, danau ini ada pulau. Dari pulau itu kan bisa bergeser. Dalam satu minggu bisa bergerak dalam beberapa ratus meter, dan begitu dalam satu bulan beralih dari tempat. Maka itulah di dalam mitos, dalam mitosnya ini ada arti makhluk gaib yang ada di bawah ini. Maka itu orang sangat takut sekali dulu. Dan kedua, sering juga melihat buaya yang timbul. Nah, jadi sampai sekarang makanya danau ini tidak terawat dengan baik. Seharusnya yang bisa menjadi objek wisata, orang tidak berani, tidak ada kegiatan. Hanya yang ada itu paling-paling untuk yang kecil, ketinting, memancing, ataupun di jembatan yang ada dengan istilah jembatan Malupi itu orang sering dalam bahasa ini mencarikan menati piring Melawen itu tadi. Makanya ini disebutkan Danau Melawen karena danaunya bundar. Jadi itu yang dilihat ada seorang berbentuk wujud manusia yang berdiri di tengah danau itu. Itu cerita, maka itulah dibilang orang di situ danau itu sangat ramah, ajaib dan sangat menakjubkan. Kami baru saja meminta keterangan dari seorang tokoh asli Putra Buntok, orang Manyang, bernama Muhammad Cornelis. Beliau menceritakan terkait dengan sejarah atau legenda atau cerita dari Danau Melawen. Nah, kami berangkat menuju TKP, ini sudah dekat dan cuaca cukup baik dan malam pun beranjak. Kami akan melihat situasi, kondisi Danau Melawen, ya tidak dari dekat tapi mungkin dari jauh. Nah, ini kondisinya sangat tenang airnya, tapi bulu kuduk saya merinding. Wow, sesuatu yang tersembunyi di danau ini. Ya mungkin ini tidak mitos, tidak legenda, mungkin benar. Tapi kami berharap ada sesuatu yang muncul atau hadir di tempat ini. Tetapi ya kalaupun tidak hadir, kami membawa ini hanya sebuah kenangan. Dan untuk kami ingat bahwa danau ini menurut legenda memiliki sesuatu gaib, sesuatu mistik, sesuatu yang mungkin orang-orang tertentu yang bisa melihat ini. Untuk itu
Kalau ingin melihat lebih jauh lagi, ingin melihat lebih dalam lagi tentang Danau Malawen, ayo datang ke Buntok Kabupaten Barito Selatan untuk melihat secara langsung Danau Malawen tersebut. Malam pun semakin larut, cuaca begitu dingin, menusuk sampai ke tulang sumsum. Tadi benar-benar bulu kuduk saya merinding. Saya mengharapkan sesuatu terjadi. Mungkin saya melihat sesosok yang dibilang oleh Pak Muhammad penulis tadi, atau melihat seekor buaya yang sedang berenang menuju ke kami, atau apapun yang bisa meyakinkan saya bahwa Danau Malawen ini adalah danau yang betul-betul memiliki suatu misteri yang gaib dan mistik. Malam ini kami harus berangkat ke penginapan untuk istirahat. Besok siang kami akan datang lagi ke sini untuk menyaksikan ketika suasana siang mungkin bisa lebih jelas melihat Danau Malawen ini. Kami istirahat, sampai ketemu besok. Salam sehat, Tabe. Oke guys, kita let's go. Sesuai dengan janji saya bahwa keesokan harinya kami akan melihat secara langsung Danau Malawen. Sekarang sudah pukul 11 siang. Cuaca begitu cerah, berawan, dan keadaan sangat mendukung. Dan kami sudah mendekati Danau Malawen. Kami akan melihat langsung kondisi dan situasi dan aktivitas masyarakat. Wow, ternyata di pinggiran danau ini ada orang sedang memancing, pasti masyarakat Buntok. Dan kami akan lihat juga sisi kiri, kanan, dan tengah danau. Wow, ternyata danau ini memiliki air yang tenang, jernih, dan juga wonderful. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Haji Edi Raya Samsuri dan Ibu Ati Jodir sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan sudah merencanakan bahwa danau ini akan menjadi objek wisata, dan betapa bahagianya masyarakat Barito Selatan apabila danau ini dibangun menjadi objek wisata. Ayo kita berwisata. Nah, kami melanjutkan perjalanan pulang. Sekarang sudah melewati jembatan Kalahien, di mana jembatan ini juga salah satu daya tarik tersendiri di Kabupaten Barito Selatan. Dan airnya, sungai ini dinamakan Sungai Barito. Kami melewati jembatan ini dan kami akan meninggalkan kota Buntok dan akan ketemu dan akan berjumpa kembali dengan masyarakat Buntok di lain waktu dan kesempatan. Oke guys, selamat berjumpa kembali di segmen yang lain, dan jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Tabe.